Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, membangun ekosistem industri media siber, Rajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan media siber Indonesia akan terus melaju, berpacu bersama mitra dalam berusaha dan berkarya, melestarikan citra dan marwah bangsa. Jayalah JMSI, jayalah jaringan media siber Indonesia. Barangkali dari teman-teman yang saat ini masih mengikuti sesi diskusi bersama dengan Profesor Dr. Didik Jerabi ini, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin juga memperkaya diskusi pada hari ini. Saya persilakan. Kalau belum ada, saya kira saya ingin menyampaikan satu pancingan begitu, bahwa sekarang ini kontroversi tentang langkah penanganan COVID-19 khususnya di sektor ekonomi ini untuk beberapa case masih Ada Pak Michael tuh mau tanya. Pak, ada Pak Michael mau tanya. Pak Michael. Ya, Pak Michael, saya persilakan. Bang Michael, silakan untuk bisa menyampaikan langsung pandangannya atau pendapatnya. Halo. Halo, silakan. Suaranya bisa didengar? Masih di mute ininya. Mic-nya masih di mute tuh, dibuka. Nggak kedengaran. Ya, mic-nya di open, Mas. Mic-nya di open. Harus bisa. Ya, Pak Michael di open ininya, mic-nya. Bantu, Nggak Mas. kedengaran, tidak kedengaran. Belum dengar. Ya, sekarang oke. Halo. Ya, oke. Ya, oke. Silakan, Bang Michael. Ya, selamat sore. Assalamualaikum buat pimpinan DPP JMSI dan juga buat narsum kita, Ekonom Senior Indef Prof. Didik Bini. Ya, saya mau tanya di masa pandemi ini langkah-langkah apa untuk pemerintah dalam hal ini menyelesaikan dibandingkan tadi penjelasan tadi terkait bahwa kita sama-sama 1 tahun menghadapi pandemi dengan negara lain, tapi di negara lain menurun, tapi di negara kita naik. Nah, apa penyebab sampai naik? Apa yang salah dalam penanganan pandemi kita ini? Langkah-langkah apa ke depan kira-kira begitu? Mungkin itu Pak Prof. Didik nyampain saya. Kalau saya langsung ya, Mas ya? Ya. Kalau boleh saya ini, ditinjau dari segi ilmu kebijakan, bahwa pandemi ini adalah termasuk kebijakan kolektif yang harus mendapatkan respon kolektif dari orang. Ya, respon kolektif dari masyarakat. Seperti kebijakan lingkungan. Misalnya DKI itu harus bersih. Ya. Harus ada kebijakan kolektif ya, bersih itu agar rakyat itu bisa disiplin, ya, tidak membuang sampah di kali, atau udaranya, kalau mau udaranya bersih dibikin patokan dipajak 50% dari mobil yang masuk Jakarta. Maka yang pakai mobil
itu akan berkurang. Berarti apa? Negara menciptakan kebijakan kolektif bersama-sama untuk satu tujuan, udaranya bersih. Ya enggak? Motor dikurangi, orang bersama-sama tidak buang sampah, dan seterusnya. Itu namanya tindakan kolektif. Sama persis dengan, ini analisis saya sebagai ekonom ya, dalam ahli ekonomi politik, ya, ini analisis saya. Silahkan ada yang kalau saya kritik juga. Pandemi ini memerlukan tindakan kolektif dari setiap individu, keseluruhan masyarakat, dari orang per orang. Ya. Kalau satu tidak disiplin, jadi 2, jadi 10, buyar. Ya. Contoh, kalau kerumunan tidak tidak berhasil dicegah karena orang melanggar, ya. 1 melanggar, 2 melanggar, jadi melanggar semua, kacau. Ya, sama dengan itu perlu tindakan kolektif. Siapa yang melakukan? Pemerintah dan masyarakat. Ya. Dua-duanya mesti ya. Nah sekarang di periode pertama, 1 tahun pertama, tindakan kolektif itu tidak terjadi. Ya. Mengapa tidak terjadi? Banyak sebab. Ya. Ada penelitian kami, teman-teman di LP3IS, itu penelitian kita, pemerintah itu ke media massa menyampaikan kata-kata, informasi yang negatif, yang salah, ya, dan kemudian menimbulkan keributan karena tidak ada leadership. Contoh, ya enggak, Wapresnya ngomong cukup minum susu kuda liar, itu coba kita refleks ke yang tahun lalu. Ya, Pak Luhut ini cukup ada sinar matahari, Pak Menhubnya makan nasi kucing, ya enggak. Banyak kata-kata seperti itu, kira-kira ada 40, itu sifatnya denial, ya. Dan itu menimbulkan kekacauan, ya. Bahkan Pak Jokowi sendiri, ya, mudik tidak boleh, pulang kampung boleh. Itu membingungkan, ya. Dan membingungkan ini karena tidak kesamaan pandangan tentang COVID, karena belum tahu rasanya bagaimana sakit meninggal COVID. Itulah awal dari kesalahan periode pertama, ya, sehingga sekarang walaupun ada PSBB, tapi kan kerumunan di mana-mana masih, ya. Yang tidak percaya juga banyak, ya. Nah, itu salah satu penyebab, ya, yaitu masyarakat dengan pemimpinnya tidak disiplin, ya. Ya, karena itu sebenarnya perlu diarahkan. Kalau dalam keadaan begini sudah harus dipaksa, ya, seperti pajak itu kan memaksa. Mau udara bersih dipajak kendaraan 2 kali lipat. Udah yang separuh-separuh nggak pakai kendaraan itu, pakai kendaraan umum. Atau kendaraan yang kotor didenda 2 kali lipat, ya. Nah, itu yang salah satu yang merupakan. Kemudian ada banyak lagi yang macam-macam. Lebih banyak politisinya yang ahli kesehatan. Ketiga, ada konflik pemerintah pusat dengan daerah. Ada buzzer yang membingungkan. Itu cukup banyak. Saya berbicara dengan profesor Jepang dalam diskusi seperti ini. Di Jepang nggak ada politisi yang bicara. Yang bicara COVID itu adalah dokter-dokter, ya. Media di bidang Menteri Kesehatan dan aparat-aparatnya. Nah, juga saya kritik kepemimpinan di bidang kesehatan waktu itu lemah, ya. Itu, kalau sudah lemah memilih pemimpin, maka hasilnya juga akan lemah, ya. Nah, itu tidak boleh diulangi pada periode sekarang. Itu harus pemerintah cukup tegas untuk melakukan langkah-langkah. Walaupun saya katakan golden time-nya sudah hilang. Seperti luka itu kalau disembuhkan dengan betadine dalam waktu 3 jam kering selesai. Tapi kalau itu sampai busuk, itu 3 minggu nggak selesai, sudah hilang. Seperti stroke. Kalau 2 jam, 3 jam pertama hilang, itu nanti sudah mati stroke-nya. Nah, diperlukan pemulihan lagi. Ini sudah seperti itu. Nggak bisa lagi kita menemukan momentum seperti bulan Maret tahun 2020. Itu kira-kira analisis saya terhadap kondisi itu. Terima kasih. Aceh. Silakan lanjut. Boleh bertanya dari Aceh? Silakan Pak. Silakan Aceh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Prof, saya hanya ingin menanyakan terkait dengan katakanlah kinerja perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami konstruksi minus 2,07. Nah, sejauh ini apakah paket kebijakan ekonomi yang paralel dilaksanakan dengan paket penanganan COVID itu sudah efektif?
Atau menurut Prof, pencapaian kontraksi minus 2,07 ini sudah ideal atau sudah baik bagi Indonesia, atau mungkin pandangan Prof ada salah terkait dengan paket kebijakan ekonomi. Yang kedua, sejauh mana sebenarnya paket kebijakan sosial terkait dengan bansos itu mampu mendorong daya beli masyarakat, sehingga permasalahan ekonomi di Indonesia ini bisa diringankan. Artinya paket bantuan-bantuan sosial itu apakah sudah tepat, atau mungkin ada pandangan yang berbeda dari Prof agar supaya pemerintah bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih mumpuni, yang mampu mendongkrak daya beli masyarakat dan juga perbaikan di sektor perekonomian, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, saya ingin katakan bahwa tentu penanganan pandemi ini membutuhkan orang tidak bisa bertransaksi secara langsung, harus jaga jarak. Nah, di satu sisi, karena sistem perekonomian kita juga masih lebih menggunakan cara-cara tradisional dalam bertransaksi, tentu tidak bisa membatasi transaksi bertemu langsung. Nah, bagaimana Prof melihat hal ini sehingga pandemi berjalan dengan baik, tetapi sektor perekonomian juga tidak terganggu terkait dengan transaksi ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Saya pikir itu, Prof. Mas, saya itu nonton film itu kira-kira 40 tahun yang lalu. Ya, baru nah, film itu ya film yang calon pemenang Oscar ya. Itu judulnya saya lupa, tapi itu bagus ya. Jadi orang memesan makanan di hotel dengan telepon jalan. Ya, jadi di Amerika 50 tahun yang lalu, setengah abad yang lalu, transaksi tidak bertemu langsung itu sudah terjadi. Jadi transaksi tidak bertemu langsung di Amerika dengan telepon sudah terjadi. Waktu itu dia itu kalau tidak salah membeli KFC, Kentucky Fried Chicken kalau tidak salah. Nah, sekarang sudah 50 tahun, kenapa tidak bisa? Justru itu harus digalakkan. Perusahaan Telkom di daerah bekerja sama dengan pos, bekerja sama dengan pasar-pasar, harus menggalakkan itu untuk mengurangi orang bertransaksi secara langsung. Kalau di Jakarta, Depok, di tempat saya sudah modern. Ya, istri saya sudah tidak lagi ke pasar. Ya. Dia sudah tinggal menunggu saja untuk diantar. Karena ke pasar itu tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kita ini ke pasar. Ya, akan mengadu nyawa apa tidak. Jadi itu harus dilakukan. Dan bupati, wali kota harus melakukan itu, tapi kan tidak dilakukan. Ya. Pos dan Telkom itu jaringannya di seluruh Indonesia, bisa melakukan itu. Ya, itu jawaban saya. Jawaban saya itu kan simpel ya. Saya nonton TV, saya nonton film Netflix, 50 tahun setengah abad yang lalu, bisa melakukan transaksi tidak langsung, di mana KFC bisa ditelepon. 45 minutes will come, your KFC. Itu bisa. Dan ini sepertinya harus digalakkan sehingga pasar-pasar itu kan yang digusur, dikritik, dipanggil polisi yang kelihatan, yang tidak kelihatan tuh jutaan di daerah bertemu langsung. Karena itu COVID-nya itu lebih dari yang saya katakan tadi ya. Kemudian yang kedua ya, pertanyaan yang pertama tadi itu pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah minus 2 itu masalah? Bukan masalah utama. Tahun 97 ya, 98 itu minusnya 13%. Saya tidak melihat orang di Jakarta itu mati kelaparan, nggak ada. Tahun 98 itu minusnya 13%. Tidak saya lihat ada orang mati kelaparan di jalan, nggak ada. Yang ada adalah kren-kren yang membangun gedung itu macet berhenti. Tidak apa-apa, besoknya Bu Megawati berkuasa, Gus Dur sudah mulai tumbuh positif. Masalahnya bukan itu. Mestinya, menurut saya, minusnya itu mestinya 5% ya. Atau 4% minusnya. Ya. Tetapi karena pemerintah itu ngotot, bingung antara ekonomi dengan pandemi,
Jadi galau ya. Maka ekonomi yang didahulukan, ini ekonomi yang didahulukan. Walaupun ngakunya itu kita mengutamakan kesehatan, tapi dalam praktek ini ekonomi yang dimajukan, ya enggak? Nah, sehingga kita kehilangan momentum. Sekarang kehilangan momentum. Mestinya itu minus 5%. Apa masalahnya? Ketika minus 5% atau minus 4%, akan banyak golongan miskin baru. Golongan miskin baru itu bagaimana mengatasi? Ya, zaman Pak Harto, ya itu zaman Soeharto itu kemiskinan 70% awal. Kemudian sudah mulai beberapa periode, 4 periode, kemiskinan sudah tinggal 30%, tinggal 25% ya. Budget pada waktu itu memang dengan kurs saat itu mungkin hanya 30-40 triliun, sekarang 2.700 triliun. Itu cukup untuk memberikan kepada seluruh orang miskin ya, berbulan-bulan. Jadi apa namanya, kita cukup untuk, kalau yang kaya itu sudah punya persediaan berbulan-bulan untuk makanan. Itu yang paling penting, bagaimana diselamatkan orang miskin ya. Kalau kebutuhan potong rambut ya potong sendiri aja, atau gondrong juga tidak apa-apa. Jadi kebutuhan kesehatan pangan itu yang utama. Dan itu tentu berpuasa 1-2 tahun. Ya. Jadi kalau dalam pandangan saya COVID itu selesai, ya, jadi turun ya drastis ya. Walaupun ekonomi mungkin minus 4%, 5% seperti yang kita prediksi. Ya, 4% lebih nih. Tidak apa-apa 4%, 13% seperti itu. Bukan tidak apa-apa. Tapi pengangguran banyak, tapi bisa diatasi. Sekarang kebalikannya. Ekonomi itu mau digenjot, mau jadi positif. Nggak mungkin. Jadi minus 2% itu saya tidak mengkritik, memaklumi aja. Yang saya kritik itu kegagalan mengatasi COVID dari kepemimpinan pemerintah. Jadi ini kegagalan kepemimpinan mengatasi manajemen kepemimpinan ya, bukan kegagalan pemimpin, kegagalan manajemen kepemimpinan. Coba yang lain udah selesai ya, Cina ya, Malaysia, Vietnam, Taiwan, New Zealand, sudah itu seperti grafik yang saya sebutkan. Kita tuh tidak tahu ujungnya sampai kapan, nggak ngerti ya. Saya ini sudah setahun di rumah terus ya. Mungkin Jumatan saya tidak masuk ke dalam masjid, tapi di luar ya. Walaupun panas saya buka sajadah di situ. Pulang sajadahnya saya cuci. Jadi ini nggak boleh main-main ya. Ya, saya bisa menyebutkan puluhan loh teman-teman saya meninggal ya. Di kantor yang kenal secara akrab ya. Jadi sekarang ini menurut saya menganggap di kantor saya berharap waktu itu akan minus ya, atau akan kegiatan tidak terlalu banyak, tapi ternyata banyak ya, karena beralih kepada riset yang virtual. Tetapi juga tantangan 2001 lebih besar karena ada COVID yang lebih berat lagi ya. Jadi COVID ini dalam pandangan saya cukup berat ya, dan akan menghalangi ekonomi untuk lebih pulih ya di waktu yang lalu, di masa yang akan datang. Jadi itu kesimpulannya teman-teman sekalian ya. Normal baru, saya mengkritik pemerintah itu mestinya melindungi, mestinya itu dipertanggungjawabkan di DPR. DPR mestinya memanggil Menteri Kesehatan, Satgas dan seterusnya. Ya mengapa ini? Itu kan gampang. Data yang saya sampaikan itu kan data sudah diketahui seluruh dunia, tapi dianggap tidak apa-apa. Dan kita sudah masuk ke herd immunity sekarang. Siapa yang kuat, dialah yang survive. Nah, saya lihat, saya ini suka naik sepeda, ya, dan naik sepeda itu tidak berhubungan dengan orang-orang. DKI sudah mulai buka lagi kuburan-kuburan baru, ya. Kuburan yang saya lewati itu di daerah-daerah pinggiran di Serengseng Sawah, itu banyak yang tanahnya masih baru, ya, berarti banyak yang dikubur dalam beberapa hari terakhir, ya. Rumah sakit pun penuh, ya, sehingga tidak mungkin menerima pasien yang tidak punya gejala atau gejalanya ringan, itu pasti ditolak oleh pasien. Nah, jadi sekarang masalah utamanya bukan ekonomi, ya. Ekonomi masalah, tetapi itu implikasi dari COVID, ya. Nah, itu yang jadi kebingungan antara pandemi dengan ekonomi itu masih terjadi, ya. Dan sekarang disinilah pemimpin itu diuji, ya. Saya kira demikian, ya, dari pandangan saya. Jayanto masih unmute. Ya Pak Jayanto. Halo.
Mas Teguh di rumah ya, tidak gabung di sana. Halo. Prof Didik, saya ada di sini juga, tapi di ruang sebelah. Ruangan lain ya, oke. Udah lama nggak bertemu kita. Iya betul. Nanti kita perlu ngobrol ya. Siap. Insya Allah. Yuk Ayo, Mas Jayanto dilanjut. Oke. Prof. Didik, ini ada satu pertanyaan yang masuk di chat box saya. Pertanyaannya begini. Bagaimana mengurangi utang sementara produksi menurun, intervensi apa yang harus dilakukan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang fenomena daerah-daerah yang secara ekonomi tetap sustain meskipun tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diintroduksikan oleh pusat. Ini pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, menghadapi dinamika yang penuh gejolak ini, beberapa bahkan merupakan turbulensi dari sektor ekonomi, kemudian kesehatan juga masih begitu mengkhawatirkan, merisaukan. Implikasi yang lebih nyata ini sense of belonging daripada anak bangsa ini juga belum kelihatan. Nah, menurut Prof. Didik, langkah apa yang perlu optimalisasikan supaya kita bisa terbebas dari atau paling tidak mengalami geliat dari deraan krisis ini. Oke. 3 hal itu kali yang bisa mohon untuk ada penjelasan. Baik, jawaban dari pertanyaan pertama itu ada di dalam slide saya yang terakhir. Coba mungkin di slide-nya dibuka ya, slide yang terakhir ya. Tapi saya jawab aja langsung ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita punya utang besar, misalnya sebagai pribadi gampang jawabannya, tapi strateginya itu perlu elaborasi. Kalau saya punya utang untuk kredit rumah, itu sudah menghabiskan 50% sampai 60% dari gaji saya, maka jawabannya gaji saya harus dinaikkan 2 kali lipat. Sehingga utangnya tinggal 25%, segampang itu. Ya, di slide terakhir coba. Nah sekarang ya saudara-saudara sekalian di slide terakhir. Kita sekarang banyak utang dan ya saya jelaskan di slide terakhir ya, tolong di slide terakhir. Pak Jokowi itu mengkritik Pak SBY ya, bahwa saya ditinggali utang 2.700, sebenarnya lebih rendah dari itu. Pada waktu pertama kali berdiri itu menjabat 2.700 triliun. Sekarang Pak Jokowinya sendiri punya utang itu sudah bertambah menjadi 6.000 triliun. Ya, itu belum termasuk BUMN, belum termasuk utang swasta, belum termasuk utang yang lain-lain, utang daerah belum termasuk. Jadi utangnya Pak Jokowi mengalahkan utang selama periode zaman ya Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Habibie. Ya, slide terakhir. Terakhir terus sampai habis. Nah ini ya, oke ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Strategi inilah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sampai mempunyai ekonomi modern sekarang ini, yaitu tahun 80-an 90-an. Namanya outward looking strategy ya. Export oriented strategy ya. Seluruh negara yang maju ya, sebutkan apa saja ya. Mulai dari Vietnam yang maju sekarang, yang RRC, ya, Taiwan, Korea, Jepang, Cina, ya, Amerika, Inggris, Thailand, Singapura, semua itu adalah negara-negara yang ekspornya kuat. Itu sama dengan kita pemain sepak bola kita bertanding di luar negeri, itu berarti kuat. Ya. Kalau tim sepak bola kita itu berhasil di liga internasional, itu di Liga Pekalongan pasti menang, ya enggak? Dan inilah yang mestinya dilakukan, yaitu menghapuskan hambatan-hambatan di lapangan, ya. Semua dubesnya diberi tugas untuk ekspor, ya. Distorsi birokrasi dihilangkan, ya. Birokrasi di bea cukai itu dihapus, ya. Yang ruwet, ya. Dan itu sudah berhasil dilakukan tahun 80-an 90-an sehingga kita itu mempunyai ekonomi modern seperti sekarang ya.
Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang itu melakukan strategi daya saing ini dengan mengubah undang-undang, yaitu dengan Omnibus Law itu ya. Saya bukan tidak setuju isinya ya, tetapi mengurus undang-undang itu menghabiskan 5 tahun sampai 10 tahun. Belum lagi turunannya. Jadi pada tahun 80-an, 90-an awal, sebelum krisis, tidak ada satu undang-undang pun yang dirubah. Sekarang itu berkelahi di undang-undang, bukan berkelahi di lapangan. Coba camkan nih analisis saya. Kritik saya terhadap kebijakan pemerintah yang menjalankan kebijakan ekonomi. Ya, pada tahun 80-an 90-an pertumbuhannya itu 7-8%. 7, saya ulangi ya. Setelah berhasil ya, tahun 80 awal krisis minyak. Pertamina kolaps ya. Ekonomi kita hancur. Ya, Soeharto mungkin jatuh kalau ada konflik ya. Tahun 82, 80-an awal ya, pertumbuhan mendekati 0%. 0 sampai 1%, hampir zero. Dilakukan perubahan dengan strategi ini. Hasilnya pertumbuhannya 7%, 8%. Ini tolong camkan ya. Nah, sekarang pertumbuhannya itu sebelum COVID itu 5% ya, janjinya Presiden Jokowi 7%, tapi 5%. Sebelum COVID di bawah 5%. Nah, jadi ke depan kita harus melakukan agar utangnya akan tetap terwariskan ya. Tetapi kalau kita berhasil meningkatkan PDB kita, PDB itu bisa ditingkatkan dengan masuk ke pasar internasional, pasar domestik kita menjadi besar juga, sekaligus seperti double garden. Itulah satu-satunya strategi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Strategi lain saya mengembangkan pariwisata, mengembangkan ini, UKM, oke lah, no problem. Tetapi untuk kita bisa selamat dari negara menengah dan rendah, ya, itu supaya lewat dari middle income trap, itu melakukan strategi ini. Ya. Terutama industri, ya, industrinya pada waktu itu 80-an 90-an tumbuh 10%, sekarang 3%. Nah, jadi industrialisasi harus digarap dengan sebaik-baiknya. Tokoh-tokoh industri harus berjibaku di situ untuk memajukan industri kita. Ya. Nah, itu jawaban yang pertama. Sekarang yang terakhir yaitu bagaimana Pak yang ketiga, kondisi yang mengkhawatirkan, yaitu saya tidak bisa menjawab kondisi penanganan pandemi dan COVID itu. Yang saya kritik aja 695 triliun, yaitu dikeluarkan itu satu angka yang sangat besar. 150% dari seluruh anggaran SBY waktu pertama dia menjabat dengan kurs yang sama. Ya. Saya ulangi, 695 triliun hanya untuk COVID, ya, itu sama dengan 150%, 140% dari seluruh anggaran SBY pada waktu menjabat pertama dengan kurs yang hampir sama. Itu uang tidak kecil, tetapi hasilnya grafik yang saya sampaikan tadi, ya, itu nggak ada ujungnya, terus naik, terus meningkat. Apa itu tidak pantas saya mengkritik hasil kerja pemerintah seperti itu? Pantas, harus dikritik, ya enggak? Kalau tidak kritik, merasa sudah benar, ya. Merasa kebijakannya sudah benar, sudah bagus, ya. Cukup disukai oleh rakyat dengan cyber, dengan buzzer, ya, dengan iklan-iklan. Itu kira-kira. Itu ya. Yang kedua apa yang pertanyaannya? Tentang ini, Prof. Didik, jadi daerah-daerah yang tetap sustain dan settle secara ekonomi meski kebijakan-kebijakan, ya. Betul. Tidak ada daerah yang sustain, ya. Daerah yang PDB-nya itu besar dan itu lebih dari 2/3 dari ekonomi itu adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau ada daerah yang sustain, itu daerah mana? Ya. Itu mungkin terisolasi. Nggak ada yang sustain dengan COVID, itu tidak ada. Ya. Mungkin itu belum semua negara, semua wilayah sudah tersentuh COVID. Ya. Tidak ada sustain kecuali tidak ada kegiatan ekonomi yang banyak. Itu kan kalau kita tinggal di desa kan tidak ada pasar, ya hanya diem saja begitu. Semua kena dampak COVID. Nggak ada daerah yang tidak kena. Ya, seluruh negara kena. Jadi kita tidak boleh beranggapan bahwa kita tidak akan kena. Gitu.
Itu kira-kira Mas ya, masih ada mungkin 5 menit atau 7 menit ya. Monggo silakan ya. Silakan rekan-rekan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin tanggapan. Ada? Baik, mungkin saya mencoba untuk lebih memberikan beberapa underline begitu, Prof. Jadi kalau tadi kita review paparan Prof. Didik tadi bahwa policy ataupun kebijakan yang terkait dengan penanganan COVID ini masih tetap belum ada formula yang mengarah pada upaya-upaya mendasar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sesungguhnya sekarang ini kan media lebih terbuka untuk memberikan satu kritik atau mungkin juga kontrol begitu. Bagaimana momentum-momentum seperti sekarang, karena saya ingin mengkaitkan ini dengan HUT Jaringan Media Cyber Indonesia yang pertama, barangkali perlu ada satu endorsement begitu yang disampaikan Prof. Didik supaya asosiasi ini bisa menjadi salah satu asosiasi yang kredibel untuk bisa memberikan kontribusi pemerintahan positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Demikian, Prof. Ya, jadi kebijakan penanganan COVID ini ada di 2 orang. Yang pertama Menteri Kesehatan, yang kedua Presiden. Nah, harapan saya setelah terjadi kepemimpinan, pergantian kepemimpinan, harapan saya besar, harapan orang lain besar ya. BGS itu berhasil di perbankan, di Inalum, di beberapa tempat menunjukkan kekuatan manajemennya. Kita beri kesempatan dia untuk memimpin dokter-dokter, memimpin pasukan-pasukannya. Vaksinasi itu tentu bagus ya, tapi kumpul-kumpul tidak bagus ya. Nanti divaksin 1.000 yang kumpul-kumpul menularnya 10.000. Itu kan gawat ya. Jadi dua-duanya harus saya ingin memberikan dukungan kepada pemerintah ya, agar Presiden itu harus mengakui bahwa ini tidak boleh lagi terulang tahun 2020 ya. Hasilnya adalah grafik kasus harian yang terus meningkat ya. Di India sudah turun walaupun jutaan lebih banyak dari kita, tapi sekarang sudah turun, berarti itu berhasil. Kita belum turun ya. Bahkan saya katakan statement Pak CT di teman-teman wartawan, ya itu belum ada, masih lorongnya gelap. Nah ini kita kritik tuh demi supaya ada perbaikan ya enggak. Kalau tidak mau dikritik tidak usah jadi pemimpin ya. Nah harapan saya ya bidang kesehatan ini akan jauh lebih bagus ya. Terutama program vaksinasi itu bisa dijalankan mudah-mudahan walaupun kritiknya banyak. Tapi kumpul-kumpulnya protokol COVID itu memerlukan collective action. Collective action itu bersama-sama ya. Kalau tidak bersama-sama ya buyar ya. Itu sama dengan di jalan raya. Itu yang mengatur collective action kan aturannya kan. Ya kan berjalan di sebelah kiri. Sekarang itu aturannya dan itu collective action bersama-sama mengikuti alur itu. Tapi ada yang satu melanggar, dibiarkan. Ada 2 yang melanggar, dibiarkan. Ada 10, ada 20, jalan itu kacau. Nah, tahun 2020 yang melanggar itu pemimpinnya sendiri, mengacaukan itu pemimpinnya kalau boleh saya sebut ya. Tidak memberikan arahan kepada jalur kiri. Mengapa mengacaukan? Ada 40 kata-kata yang kacau di media. Mengaburkan sehingga collective action untuk mengikuti protokol itu kacau ya. Dan kemudian kebingungan dengan bisnis ya itu tidak boleh terulangi lagi dan mulai sesuatu yang baru 2021 dengan harapan COVID-nya turun sehingga saya sendiri merasa berkepentingan agar aman keluar. Sekarang tidak aman. Nah, itulah kira-kira teman-teman sekalian ya waktu 1 jam ya. Saya berapi-api sekali karena mengikuti terus ya data-data tentang COVID, data-data tentang ekonomi ya. Tadi ekonomi minus 2%, itu konsekuensi dari COVID yang ada ya. Ya mestinya itu minus 4% tidak apa-apa, tahun depannya positif, tapi COVID-nya turun. Ini lebih bagus, minus 4% lebih bagus daripada menjadi lebih bagus dari minus 2%, tapi COVID-nya merajalela. Tahun-tahun yang akan datangnya kacau lagi. Itu pilihan-pilihan yang sebenarnya bingung ya. Jadi berhasil mengurangi negatif dari 4 sampai 2%, tetapi COVID-nya adalah merajalela,
itu adalah hasil dari kebingungan dari pemerintah apakah mau menjalankan disiplin yang kuat untuk COVID dan menjalankan ekonomi. Ya. Itu bingung, ya. Sehingga ekonominya dijalankan. COVID-nya tertinggal, ya. Saya kira demikian, ya. Mudah-mudahan pada tahun 2021, ya, tadi saya menyebut nama Budi untuk mendukung, ya, supaya dia sebagai orang yang diberi amanah, ya, itu agar dia bisa menjalankan ini, ya. Dan harus kuat, ya, tidak boleh. Kalau di Bank Mandiri, ya, dia rajanya. Tetapi di politik, ada raja kanan kiri, dia kalau dia benar harus dia tabrak dalam arti bagus, ya. Tidak bisa, beda dengan perusahaan, ya. Ya, kepemimpinan di perusahaan beda dengan kepemimpinan di politik, ya. Dia adalah political appointee. Kalau di dalam Bank Mandiri dia adalah manajer, ya. Manajemen, ya. Demikian teman-teman, terima kasih, ya, Mas Teguh, ya, teman-teman semuanya, moderator, ya, yang menghubungi saya, Mbak Amelia, ya, diberi kesempatan yang sangat terhormat, ya. Mudah-mudahan kita bisa terus komunikasi demi perbaikan bangsa ini, ya. Mohon maaf kalau kritik saya keras, ya. Itu saya sampaikan dengan data-data demi kebaikan bersama, ya. Terima kasih sekali, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, terima kasih Prof. Didik Jarahbini. Saya kira ini sebuah paparan yang sebenarnya berat, tetapi karena menarik. Di saat kita mengantuk, tetapi kita tergugah. Apalagi yang disampaikan ini adalah dari tokoh yang mengalami langsung secara empirik, secara periodis begitu pada kurun waktu yang tidak pendek. Dan meskipun pahit, barangkali kritik ini menjadi obat untuk menyikapi berbagai sengkarut persoalan bangsa ini. Sebenarnya kita ingin mencoba untuk menggali lebih banyak lagi, karena kesempatan semacam ini saya kira langka, tetapi waktu jualah yang harus memisahkan kita. Dan akhirnya aplaus untuk Prof. Didik Jarahbini. Dan untuk mengakhiri sesi ini, izinkan saya karena sebegitu menariknya ingin memberikan hadiah kepada Prof. Didik dengan pantun. Boleh ya, Prof, ya? Terima kasih, ya. Pantun singkat saja. Juliari Batubara sedang bersedih. Demikian sudah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, membangun ekosistem industri mediasi berajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.